Halo adik-adik, kembali lagi bersama Om Yunus. Kita mau kebaktian online bersama-sama. Siapkan hatimu. Yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong setiap hidup kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dari awal kita memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ayo kita katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Dia tak tinggalkanku. Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama teman-teman kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami, Engkau datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini saatnya
kami memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan semua haleluya. Amin. Yo adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat ya? Siapa di sini cita-citanya jadi tentara? Ada? Wih, banyak juga ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Bisa ya? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Woo! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik bisa ya lagu ini ya? Kalau gimana? Saya laskar Kristus, siap gerak. Wow, dor, bisa ya? Oke, kita pakai gerakan sama-sama ya dari awal. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih kuat bangkit berdiri? Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menikmati waktunya Tuhan. Bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita tidak boleh menyesali waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Yuk dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan semua akan indah
pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tanganmu. Ya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, hari ini firman Tuhan menguatkan kami. Kami rindu Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat cerita firman Tuhan yang disampaikan, kami menjadi anak-anak yang mengerti firman, bukan hanya mengerti, tapi kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, tahu hari ini Om Yunus mau cerita apa? Om Yunus mau cerita tentang kisah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ada berapa murid Tuhan Yesus? Yang pasti yang kita tahu ada 12 murid Tuhan Yesus. Dan mereka berjalan, mereka melewati perbatasan kota Samaria dan Galilea. Dalam perjalanannya itu di luar kota, ada 10 orang di sana. Ada berapa? 10 orang. Berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang berdiri memanggil Tuhan Yesus. 10 orang itu bersembunyi. Mereka dari jauh memanggil Tuhan Yesus. Dan tahu siapa mereka? Ternyata 10 orang ini adalah orang yang menderita sakit kusta. Mereka ingin Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka tahu, mereka dengar di mana-mana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bukan saja hanya menyembuhkan segala penyakit, Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Dan tahukah adik-adik, orang kusta ini mereka dari jauh memanggil Tuhan Yesus. Mengapa dari jauh? Karena orang kusta zaman itu dianggap orang yang berdosa, orang yang kena hukuman Tuhan, dan mereka dihukum dengan sakit kusta. Dan ketika mereka sakit kusta, mereka menjadi orang yang najis, orang yang ketika ketemu orang lain tidak boleh menyentuhnya atau dia tidak boleh. Jangankan menyentuh, dekat-dekat orang kusta saja tidak boleh. Maka orang kusta ini dikucilkan. Dan 10 orang kusta ini ketika melihat Yesus, mendengar Yesus sedang berjalan di sekitar mereka, mereka manggil Tuhan Yesus. Bagaimana manggilnya?
Yesus, Guru, Tuhan, kasihanilah kami. Wah, mereka ingin supaya mereka disembuhkan. Dan Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, hai orang-orang kusta, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, kok aneh ya? Orang kusta ini pengen disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus malah menyuruh orang-orang kusta ini, 10 orang kusta ini, untuk pergi memperlihatkan diri kepada para imam. Apa maksudnya? Zaman dulu adik-adik, ketika ada orang sakit kusta, yang bisa menentukan apakah orang kusta ini sembuh atau belum, yang ngecek siapa? Bukan dokter. Yang ngecek orang kusta ini ketika dia dinyatakan sembuh adalah para imam-imam di Bait Allah. Mengapa? Karena sekali lagi sakit kusta dianggap kutukan, sakit kusta dianggap hukuman Tuhan. Kemudian 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Mereka akhirnya 10-10-nya berjalan menuju Bait Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada para imam. Dan tahukah adik-adik, ketika mereka dalam tengah-tengah perjalanan mereka menuju Bait Allah, tiba-tiba sakit kusta yang wah di sini kayak gatal-gatal, wah di sini pokoknya mengerikan, luka-luka, tiba-tiba di tengah perjalanan sakitnya hilang, sembuh total. Kulitnya jadi bersih kembali. Kulit mereka yang rusak kena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Nah, tapi apa yang terjadi? Dan 9 orang kusta yang sembuh itu kemudian pergi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Dari 10 orang hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus, dan orang tersebut pergi kembali menemui Tuhan Yesus sambil bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Luar biasa ya. Dari berapa? 10 orang yang ingat berapa? 1 orang. 10 dikurangi 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 10 orang hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kembali kepada Tuhan Yesus, yang 9-nya hilang, gak tahu berterima kasih. Nah, tahukah adik-adik, orang itu ternyata yang kembali orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dianggap jelek oleh orang-orang bangsa Israel. Tetapi orang Samaria ini adalah menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, di manakah yang ke-9 orang itu? Karena kenapa? Hanya dia orang Samaria yang kembali kepada Yesus dan tersungkur mengucap syukur karena disembuhkan. Penyakit kusta itu ngeri loh adik-adik. Penyakit kusta itu kayak luka, di sini luka gitu, tapi membuat orang mati rasa. Tiba-tiba kelingkingnya jatuh, orangnya nggak kerasa. Tiba-tiba jempolnya putus, orangnya nggak kerasa, ngeri ya. Dan orang itu bersyukur karena Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, orang Samaria yang kena kusta yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada dia, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Ya, sudah. Mari buka dalam ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Om Yunus bacakan, nanti dihafalkan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, dihafalin ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dadah.